Tapi tadi perhatikan ketika i'tikaf benar-benar kita mentahqiq mewujudkan namanya khalwat. Maka HP tidak kita gunakan kecuali darurat. Jangan i'tikaf di masjid kemudian baca berita politik. Di masjid i'tikaf tapi lihat akhwat tidak bercadar, tidak terbuka aurat, tidak berjilbab. Maksudnya pembawa acara kita nonton di masjid, maksiat dalam masjid di 10 malam hari terakhir. Melihat aurat terbuka, ini i'tikaf bagaimana seperti ini? Ingat perkataan Rajab, qatul alaik anil khalaik wa ittisal bi khidmatil khaliq. Namanya hakikat i'tikaf adalah memutuskan segala relasi dengan makhluk. Tidak kita gunakan HP kecuali memang darurat. Ada urusan dengan istri, ada urusan anak-anak, untuk bangunkan istri, bangun anak-anak tidak jadi masalah. Adapun kita i'tikaf kemudian kita sempat-sempatin menyambung koneksi dengan manusia, ini i'tikaf seperti apa? Seperti ini. Sehingga hasil yang kita dapatkan sedikit. Lain halnya kalau kita konsentrasi beribadah kepada Allah, baca Quran, berdoa, salat malam, ketemu dengan teman-teman sekedar mungkin menghilangkan kebosanan, makan-makan bareng, masing-masing kembali lagi sibuk ibadah sendiri ya. Ibadah sendiri ya. Ini adalah kelezatan luar biasa ya. Apalagi kalau i'tikafnya di Masjid Mekah dan Madinah ya. Intinya seorang berjuang untuk bisa i'tikaf dengan i'tikaf yang benar sehingga dia meraih khalwat yang benar. Di antara khalwat yang bisa kita lakukan, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan tadabbur Al-Qur'an, baca Al-Qur'an dengan tadabbur. Ini kenikmatan tersendiri ya. Baca Al-Qur'an, baca terjemahannya. Allah turunkan Al-Quran melalui Jibril alaihissalam kemudian sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita manusia hamba-hambanya. Kita petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Kata Allah, ini Quran menunjukkan jalan yang terbaik, segala solusi, segala kebahagiaan, petunjuk yang terbaik dalam Al-Quran. Cuma kita tidak menggalinya, kita tidak mendulang faedah-faedahnya. Makanya yang jadi masalah kita baca Quran hanya mengejar pahala. Benar, di antara keutamaan baca Quran dapat pahala. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tetapi alif harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Dan kebaikan satu dilipat ganda 10 kali. Siapa yang baca alif lam mim dapat 30 pahala. Apalagi baca satu juz berapa pahala yang didapatkan. Itu salah satu tujuan baca Quran. Tapi tujuan yang paling utama, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Liyadabbaru ayati. Al-Quran diturunkan agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Ini yang lebih utama. Itulah yang kemudian mencarjar iman, menambah iman dengan cepat. Kita baca dengan mempelajarinya. Mempelajari isi Al-Quran tersebut. Maka mulai kita merubah cara kita baca Quran, di antaranya dengan niat mentadaburi. Saya baca Quran untuk saya tadaburi supaya saya bisa amalkan. Sehingga bacanya pelan-pelan. Baca satu surat, baca terjemahannya. Kalau kita tergelitik ingin tahu tafsirnya, dipencet, diklik, baca. Ada aplikasi banyak, tinggal klik. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Nikmati bacaan tersebut. Atau enggak kita putar YouTube kajian tafsir, dengar. Sebelum kita baca ayat tersebut, kita dengar tafsir. Oh begini maksudnya. Sehingga kita nikmati apa yang kita baca. Nah ini di sini bisa khalwat. Dan kalau baca Quran, HP-nya dimatiin. Ya. Dibaca Quran. Repot begitu. Repot. Ini mau khalwat. Ya, itu bukan khalwat. Ya. Khalwat itu berdua-duaan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara khalwat yang mungkin kita lakukan, di mana kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala al-matluwah yang kita baca. Ini benar-benar menambah keimanan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang ciri-ciri orang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah maka menambahlah keimanan mereka. Bertambahlah keimanan apa? Mereka. Di antara hal yang memudahkan seorang tambah keimanan, mentadabburi Al-Quran, bukan sekedar baca. Saya ulangi, bukan sekedar baca. Kalau baca terkadang iman naik, tidak tambah dengan baik. Orang Khawarij baca Quran, tapi kata Nabi la yujawizu taraqiyahum, tapi Quran tersebut tidak melewati selangkangan mereka, tidak masuk ke hati. Maka perlu tadabbur. Tinggal niat untuk baca Quran dengan ditadabbur. Yang terakhir di antara bentuk khalwat adalah merenungkan tentang keagungan Allah. Ya, tadabbur ayatillah al-kauniyah, tentang bagaimana ciptaan-ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan
subhanak fakina adzabannar. Allah mengatakan sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantian siang dan malam ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang berakal, yang cerdas. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, dalam kondisi berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, mereka merenungkan tentang ciptaan Allah dan langit dan bumi. Ya. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin kau ciptakan ini semua sia-sia. Pasti ada tujuan yang mulia. Fakhina adzabannar. Kalau begitu, selamatkanlah kami dari azab neraka Jahannam. Maka seorang merenungkan tentang agungnya langit, tentang wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat? Ya. Sampai Allah mengatakan, afara'aitum ma tumnun, sederhana. Afara'aitum ma tumnun. Tidak kalian renungkan tentang air mani yang kalian keluarkan. Air mani, Allah bicara air mani. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Itu air mani kalian ciptakan, kami yang ciptakan. Benar dari tubuh kalian, tapi yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya kita tidak bisa keluar air mani kapan saja. Butuh proses baru bisa keluar air mani. Dan air mani tersebut terkadang bisa membuah dan terkadang tidak bisa membuahi. Kalau bisa membuahi, kita tidak tahu anak laki atau perempuan. Yang menentukan laki perempuan siapa? Allah. Yang menentukan bentuknya siapa? Allah. Ada saatnya air mani tidak keluar ketika sangat tua, mungkin sangat sedikit. Allah juga. Jadi Allah kasih tahu air mani yang keluar di tubuh kalian yang ciptakan siapa? Allah. Buktinya kalian tidak bisa ngapa-ngapain tentang air mani tersebut. Baru air mani, belum yang lain. Ya, artinya banyak sekali seorang merenungkan tentang organ-organ dalam tubuh, merenungkan tentang langit. Dan ini menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala.